A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas soal tafsir surat Yunus ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 daripada surat Yunus ini membawakan pesan-pesan yang begitu luar biasa yang perlu untuk kita renungkan demi mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Marilah kita dengarkan ayat 7 surat Yunus. الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إن الذين لا يرجون لقاءنا, sesungguhnya orang-orang yang tidak yarjun itu fi'il mudhari', fi'il madinya roja yarju, artinya berharap. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak berharap untuk liqa'ana, untuk bertemu dengan kami, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waradu bil hayatid dunya, dan mereka sudah puas dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka itmi'nan, mereka merasa tenang, merasa itmi'nan dengan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dengan ayat-ayat kami. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 8 surat Yunus. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Nah, mereka ini ma'wahumun nar, tempat mereka itu adalah neraka. Bima kanu yaksibun, dikarenakan perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Jadi mereka itu dimasukkan neraka karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Nah, pesan-pesannya di sini adalah orang yang tidak meyakini hari kiamat, tidak meyakini surga, neraka, itu mereka tidak berharap bahwa suatu hari nanti akan bertemu dengan Tuhan mereka. Tidak berharap kalau amal perbuatannya nanti akan diperhitungkan. Mereka hanya berpikir dengan dunia ini, dengan kehidupan dunia. Malah kalau kita ajak mereka ngobrol tentang hari kiamat, tentang hari perhitungan, mereka akan kesel. Mereka bilang, saya gak mau mikirkan hal-hal yang seperti itu. Mari kita hadapi yang ada di depan mata kita, kehidupan ini. Jadi agamanya mereka itu ya kehidupan ini, rumah, mobil, perempuan, dan sawah, pekerjaan, hanya berkisar di situ. Mereka tidak mau berbicara tentang kehidupan yang menurut mereka ilusif, khayalan, nanti itu belum jelas. Mereka mau yang jelas-jelas yang di depan mata. Jadi golongan ini adalah golongan orang yang tidak melihat jauh ke depan, melihat apa yang di depan mata saja. Dan bukan hanya orang kafir yang seperti ini sebetulnya. Kalau orang kafir memang la yu'minun biyaumil hisab, tidak beriman kepada hari perhitungan. Tapi kalau orang muslim yang KTP-nya muslim, tetapi seringkali nasul hisab, mereka melupakan, lalai daripada hari perhitungan. Bukan tidak beriman, mereka beriman kepada hari perhitungan, tetapi mereka telah dilalaikan oleh kesibukan sehari-hari, kesibukan duniawi. Sehingga orang yang di level ini pun orang-orang yang muslim, tetapi mereka nasu yaumal hisab, mereka melupakan hari hisab, dan nasullah, mereka melupakan Allah dikarenakan sibuk dengan urusan-urusan dunia. Dan golongan ini juga radu bil hayatid dunya, mereka puas dan ridho dengan kehidupan dunia. Mereka tidak mau berpikir jauh-jauh, mereka hanya berpikir bagaimana cari duit, bagaimana memperbagus rumah, bagaimana mobilnya bisa diganti. Itulah yang wajib buat mereka. Adapun kewajiban-kewajiban sholat, kewajiban
ibadah itu nomor 100. Mereka rodu bil hayatid dunya. Mereka hanya puas, mereka puas dengan kehidupan duniawi mereka. Watma'annu biha, dan mereka bersandar dengan aset yang mereka miliki, dengan kehidupan dunia. Ketika mereka melihat asetnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, jabatannya bagus, nah dia bersandar dengan itu, bukan bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa kuat karena memiliki harta, memiliki mungkin ketampanan, kecantikan. Mereka tidak melihat di balik itu semua bahwasanya yang memberikan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini ketika mereka sholat, mereka lupa ketika membaca Maliki Yaumiddin. Allah lah nanti adalah pemilik hari perhitungan kelak, hari kiamat kelak. Karena mereka nasullah, mereka telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya, dan mereka bersandar kepada materi melebihi batas. Karena sudah tidak ada lagi tawakal, tidak ada lagi berpikir bagaimana mendapatkan keridhaan Allah SWT. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka ini sudah lalai dan lupa daripada ayat-ayat kami. Padahal ayat Allah begitu banyak. Kalau kita mau melihat ayat Allah, matahari bagaimana diciptakan. Karena surat Yunus ini membicarakan juga bagaimana Allah menciptakan matahari, menciptakan bumi. Dan Allah menunjukkan ayat-ayatnya begitu gamblang sebagai pembelajaran bagi manusia agar mempelajari ayat-ayat Allah. Baik itu di al-afaq, di alam semesta, di cakrawala alam semesta ini, maupun di al-alam fus, di dalam diri kita sendiri. Karena semuanya itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ancamannya apa? Ulaika ma'wahumun nar. Mereka inilah orang-orang yang nantinya tempatnya adalah neraka jahanam, neraka. Bima kanu yaksibun. Karena perbuatan mereka melalaikan ayat-ayat Allah, melupakan Allah, dan bersandar kepada selain Allah, bersandar kepada kekayaan, bersandar kepada kecantikan, bersandar kepada pekerjaan. Semuanya itu menjadi sandaran. Dan Allah dilupakan, tidak dijadikan sebagai sandaran. Karena tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Itu artinya bertawakal, menjadikan Allah sebagai sandaran. Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu. Barang siapa suka dan menyenangi perjumpaan dengan Allah, maka Allah juga akan suka berjumpa dengannya. Tapi sebaliknya, kalau ada manusia yang tidak suka berjumpa dengan Allah, tidak berharap untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak senang dengan dia. Jadi ada hubungan timbal balik. Ketika kita mencintai Allah dan berharap untuk berjumpa dengan Allah nantinya, berjumpa dengan rahmat Allah, berjumpa dengan pahala-pahala dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan nanti, maka tentunya Allah juga berharap berjumpa dengan kita. Apa ciri-ciri orang yang berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah? Di ayat Quran yang lain disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, maka falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal soleh. Karena bagaimana kalau orang hendak melakukan perjumpaan kepada kekasihnya, lalu dia tidak membawa sesuatu yang diridhoi oleh kekasihnya tersebut? Tentunya kita membawa sesuatu yang diridhoi, yaitu amal soleh yang kita haturkan sehingga Allah pun ridho kepada kita. Dan pesannya lagi bahwasanya harapan dan keputusasaan sebaliknya itu sangat berperan besar dalam mewujudkan perbaikan dan juga sebaliknya kerusakan dalam manusia. Apabila manusia memiliki harapan, optimisme, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kesempurnaan spiritualnya. Tetapi kalau dia pesimis dan putus asa, maka akan memiliki dampak yang negatif.
la yarjuna liqa'ana, mereka-mereka yang tidak berharap pertemuan dengan kami. Dan semakin manusia itu membenci hari kiamat dan lalai daripada hari perhitungan serta berputus asa daripada hari perhitungan, maka dia akan menjadi manusia yang lebih matre, lebih duniawi. Sehingga orang-orang yang berkeyakinan dengan adanya hari kiamat itu, maka tidak sepatutnya mereka itu matre, tidak sepatutnya terbelenggu oleh kecintaan kepada duniawi. La yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya. Pesan yang ketiga adalah itmi'nan yang sejati, keyakinan yang sejati adalah dengan mengingat Allah. Ketenangan yang sejati adalah bisa dicapai dengan mengingat Allah, bukan mengingat dunia dan selain Allah. Karena dunia dan seisinya itu adalah memberikan kedamaian yang palsu, yang fiktif. Dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, yang mereka merasa tenang dan merasa damai dengan dunianya. Itma'annu biha. Para sahabat KSM, cukup di sini. Insyaallah apa yang disampaikan ini menjadikan bahan renungan kita dan bermanfaat, dan kita insyaallah digolongkan dari orang-orang yang tidak lalai dan mengingat Allah SWT dan meyakini akan adanya hari kiamat. Dan semoga Allah kelak ketika di hari perhitungan kita dijadikan golongan yang mendapatkan rapot atau buku amalan kita dengan tangan kanan. Ketika wajah-wajah menjadi hitam, saat itu wajah-wajah kita bersih dan bersinar karena amal soleh yang telah kita lakukan. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi medan dan momentum untuk memperbanyak amal-amal soleh kita yang akan kita bawa kelak ke akhirat nanti dan berjumpa dengan Allah SWT. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.